cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Shalom, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali di hari Minggu yang luar biasa ini. Kita mau siapkan hati kita mau dengar Dia, kita mau merenungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Kebaikan Tuhan sungguh luar biasa. Hari demi hari Dia selalu sertai kita. Rahmat-Nya juga selalu hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menyembah Dia. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku. Hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Haleluya. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, amin. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan, Yes. berbagi hidupku. Kebaikan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah, yes, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku
jemaat katakan, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidup kami kau tetap baik, sepanjang hidupku kau sangat baik. kami mau napas kami memuliakanmu, memuliakanmu Tuhan. Kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi jemaat katakan, sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia. terima kasih Tuhan, kau tetap menyertai kami. Apapun kondisi kami, kau tetap sangat baik. Nafasku memuliakan. Yes. Nyanyi kebaikanmu sepanjang hidupku, sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau sangat baik. amin. Nafasku memuliakan, Nafasku memuliakan. oh, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, sepanjang hidupku, Sepanjang hidupku kau setia. sepanjang hidupku kau baik Tuhan. Sepanjang hidupku kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Ku nyanyi kebaikanmu Tuhan. Beri kemuliaan buat nama Tuhan kita. Mari sembah Dia, sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan yang baik, sungguh baik, teramat baik. Kau layak dipuji, disembah, ditinggikan. Dahsyat namamu, kuasamu besar Tuhan, kuasamu sempurna. Kau yang tertinggi, kau yang paling tinggi, paling indah. Haleluya, Yesus ajaib. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, penyertaan-Mu sempurna. Haleluya, penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Yesus. Bersyukur. Haleluya. Mari renungkan betapa baiknya Tuhan kita di dalam hidup kita. Kau yang luar biasa Tuhan. Apapun masalah kami, gelap pun jalan-jalan kami, tiada arah jalan kami, Kau tetap sayang pada kami. Kau tetap menyertai hidup kami. Kau tetap menopang kami. Kau tetap peluk erat kami Tuhan. Kaulah yang terlalu besar untuk hidup kami. Kau terlebih besar. Terima kasih. Kau terlebih besar dari semua
kita. Haleluya. Ya benar Tuhan, Kau-lah yang besar. Segala persoalan kami, segala pergumulan kami, tidak ada apa-apanya Tuhan. Semua yang Kau tutup bungkus Tuhan, Kau singkirkan dari hidup kami, karena Kau terlebih besar dari semua masalah-masalah kami. Terima kasih, terima kasih. Bersyukur hingga hari ini Kau menyertai hidup kami. Kau selalu sertai hari-hari kami Tuhan. Hingga kami hadir pagi hari ini tempat ini, tentunya untuk bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, Kau sertai ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kau yang tutup bungkus hati kami dengan kuasa darah Roh Kudus-Mu. Segala kuasa-kuasa jahat Kau hancurkan Tuhan, Kau usir dari tempat ini. Biarkan Roh-Mu saja menyala-nyala Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus, Kau yang begitu baik. Mari jemaat Tuhan, kita bersatu bersama-sama katakan amin. Shalom, shalom. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Lihat kanan kirinya, berikan salam yang luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Siap untuk memuji nama Tuhan. Yesus cahaya kita, amin. Yesus acuan kita, amin. Haleluya. Yes. Mari kita belajar bersama-sama lagu baru ya. Saat ku melangkah bersama-Mu, ku tahu Kau pegangku. Haleluya. Saat ku terjatuh di jalanku, kita tahu Yesus, ku tahu Kau angkatku. Walaupun aku berjalan di dalam lembah yang gelap, bukan selalu memegangmu. Meskipun ku pernah ragu dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu, memilihmu. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, amin. Cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesus, saat ku melangkah, amin, sama-Mu. Haleluya. Ku tahu Kau pegangku. Saat ku terjatuh di jalanku, karena ku tahu Kau angkat. Haleluya. Bersama-sama katakan, walaupun aku melangkah di dalam lembah yang gelap, Tuhan selalu memegangmu. meskipun ku pernah ragu Dan gelap jalan-jalanku, bukan tetap memilihmu. Bersama-sama melompat. Yesusku, cahayaku, terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, haleluya. Cahayaku, terangi setiap jalan hidupku.
cahayaku. Cahaya Sambil tangan di atas. terangi setiap jalan Sekali lagi. hidupku. Yesusku, cahayaku. Terangi setiap jalan Sekali lagi. Yesusku, cahayaku. Terangi setiap jalan hidupku. Yesusku, haleluya. cahayaku terangi Setiap jalan hidupku. Haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk duduk kembali. Dan kita akan menyiapkan persembahan kita yang pertama. Untuk yang bertugas kami persilakan untuk maju ke depan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Kau berkati Tuhan persembahan ini kiranya berguna untuk pembangunan kerajaan-Mu tempat ini. Kau yang baik Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku Tuhan. penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Rindu Haleluya. lawatan-Mu. Ku rindukan Kau Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus. Haleluya, sekali lagi katakan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini. Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit kembali. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, sekali lagi katakan. Ku rindukan. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Kau hadir di sini Saat ini Tuhan, kami mau merindukan-Mu Tuhan. rindukan Oh, Roh-Mu mengurapi kami. saat ini Yesus. 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 Bapa, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan bagi kami.
Terima kasih buat hari ini kami boleh datang menghampiri-Mu Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kini tiba saatnya untuk kami duduk diam bersama-sama menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Perkenankan kami siap menerima kebenaran-Mu Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami, sehingga firman yang kami dapat hari ini dapat membangun hidup kami, semakin mengerti dan semakin melekat dengan-Mu Tuhan. Kuasai pikiran dan hati kami, sehingga boleh tetap terus tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu? Ya, puji Tuhan, saya lihat kita semua bersuka cita sebab pemeliharaan dan penyertaan Tuhan begitu sungguh sangat nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu bukan kebaikan, tetapi itu adalah keharusan. Berbuat baik kepada orang yang baik sama kita itu adalah keharusan. Tetapi kalau kita bisa baik meskipun orang tidak baik sama kita, itu adalah ketulusan, bukan kelemahan. Itu adalah sikap yang mulia. Jadi Bapak Ibu, kebaikan bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Jadi kalau kita baik sama orang yang baik sama kita, itu kan gampang ya Bapak Ibu. Gampang gak? Kita berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Gampang ya? Mudah sekali. Dan kita semua pasti bisa melakukannya. Berbuat baik sama orang yang baik sama kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita baik sama orang yang tidak baik sama kita, gampang gak Bapak Ibu? Kita baik sama orang yang tidak baik sama kita. Sama orang yang ngejahatin kita, gampang gak Bapak Ibu? Gak gampang ya. Itu pasti susah. Itu butuh kekuatan untuk membalas orang jahat dengan kebaikan. Itu bukan perkara yang mudah. Kalau kita baik sama orang yang baik, itu mudah sekali. Ya. Baik sama orang yang baik, ya, itu bukan kebaikan tapi keharusan. Harus. Dalam Roma 12 ayat 17 dikatakan demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Tapi kan Bapak Ibu, kita melihat hari ini pola hidup dunia kita ini kan mengajarkan, yaitu jika kita disakiti oleh orang lain, kita harus membalasnya dengan apa Bapak Ibu? Menyakiti. Itu kan pola hidup orang hari-hari ini. Jika orang lain berbuat jahat kepada kita, pola dunia katakan kita harus membalasnya dengan kejahatan. Dan seringkali kita dengar, ya, pembalasan itu lebih kejam dari apa? Perbuatan.
Ini kan yang dunia ajarkan hari-hari ini. Apa yang diajarkan dunia ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Membalas kejahatan dengan kejahatan itu adalah hal yang biasa. Tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan itu di luar kebiasaan. Nah, persoalannya sekarang Bapak Ibu, kita mau pilih yang mana? Apakah kita mau menjadi manusia yang biasa dalam bertindak? Atau kita mau menjadi manusia yang di luar kebiasaan dalam bertindak? Ada pilihan buat kita. Menjadi manusia yang biasa dalam bertindak atau menjadi manusia di luar kebiasaan di dalam bertindak. Firman Tuhan berkata apa kepada kita Bapak Ibu? Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Pertanyaannya sekarang, kenapa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan? Bukankah kita juga punya hak untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Ya, memang benar. Tetapi Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan kepada kita bahwa Ia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus ini adalah contoh sempurna dalam mengatasi kebaikan. Ketika orang-orang pada waktu itu melontarkan hinaan kepadanya, Yesus tidak membalasnya. Ketika Tuhan Yesus menderita, Dia tidak memberikan ancaman, tapi sebaliknya, Ia mempercayakan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dikatakan dalam 1 Petrus 2 ayat 23 demikian. Ketika Ia dicaci maki, Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika Ia menderita, Ia tidak mengancam, tetapi Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sebagai pengikut Kristus, kita harus meneladani Yesus Kristus Tuhan kita yang mau menderita meskipun Ia tidak bersalah. Nah, sekarang persoalannya, bagaimana ketika kita menderita karena ketidakadilan? Mari kita renungkan. Bagaimana ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami ketidakadilan? Mungkin ada yang berkata, enak aja, dia yang berbuat, kok kenapa saya yang harus menderita? Saya mau katakan kepada kita semua, tentu keputusan ini ada di tangan kita masing-masing. Kita bisa saja tetap mempertahankan dan mengambil keputusan apapun dalam hidup ini. Tapi pertanyaannya buat kita, apakah keputusan kita itu tepat? Dapatkah kita bertumbuh dengan keputusan yang kita ambil? Bila keputusan yang kita ambil itu kita anggap sebagai pelajaran dari penderitaan yang kita alami, itu bagus sekali. Ini berarti
kita melatih diri kita untuk setiap perkara dalam hidup ini. Dan perkara itu akan mendewasakan rohani kita di dalam Yesus. Kita akan bangkit menjadi pemenang, bahkan dikatakan lebih dari pemenang. Itulah sebabnya dikatakan dalam Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, tapi kan sekarang ini tidak banyak orang yang memiliki keberanian untuk berbuat baik dan menerima risikonya. Padahal seharusnya lebih baik menderita karena berbuat baik daripada tidak menderita karena berbuat jahat. Mana yang Bapak Ibu suka? Lebih baik menderita karena berbuat baik atau tidak menderita karena berbuat jahat? Mana yang lebih disuka? Ada banyak orang berkata, oh kalau gitu lebih enak tidak menderita dong Pak, karena berbuat jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lebih baik kita berdiri dengan Tuhan dan diadili oleh dunia daripada kita berdiri dengan dunia diadili oleh Tuhan. Jadi ada pilihan, mana yang kita pilih? Apakah kita mau berdiri dengan Tuhan, kita diadili oleh dunia. Tapi kalau kita berdiri dengan dunia, diadili oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus memiliki keteguhan hati, keberanian, dan rasa cinta kasih yang besar di dalam kita berbuat baik. Apapun risikonya yang kita hadapi di dalam kita berbuat baik. Walaupun kita mendapat penolakan, hinaan, dan dipandang rendah, kita harus tetap teguh. Kita harus tetap kuat untuk selalu berbuat baik dan menyatakan kebenaran karena Tuhan selalu membimbing kita. Melakukan tindakan baik kepada sesama, ini adalah kewajiban kita sebagai orang percaya. Karena ini adalah tugas kita. Tugas Bapak Ibu, tugas kita semua sebagai murid Kristus. Kita harus berani untuk tetap berdiri, yaitu melakukan kewajiban kita, yaitu berbuat baik. Berdiri pada apa yang kita percayai sebagai kebenaran. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu, sampai kapankah kita melakukan perbuatan baik? Sampai kapan Bapak Ibu kita harus melakukan perbuatan baik? Untuk menjawab ini, saya akan berikan satu contoh, yaitu mengenai jam dinding. Pada waktu kita memasukkan batu baterai ke dalam sebuah jam dinding, maka pada saat itu juga jam dinding mulai bekerja,
menjalankan tugasnya. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, terus bekerja. Sampai kapan jam dinding itu bekerja? Jam dinding itu bekerja sampai baterainya habis. Bapak Ibu tahu, jam dinding itu bekerja tanpa pamrih. Artinya Bapak Ibu, dilihat orang ataupun tidak dilihat orang, jam dinding itu tetap berdenting. Dihargai orang ataupun tidak dihargai oleh orang, ia tetap berputar. Walaupun tidak ada satupun orang yang mengucapkan terima kasih kepada jam dinding itu, ia tetap berputar. Ia masih tetap bekerja dan tetap berbuat baik. Dari contoh ini Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa berbuat baik itu adalah kesempatan. Berbuat baik itu adalah kesempatan bagi kita. Tapi sayangnya ada banyak orang tidak mau berbuat baik. Mengapa tidak mau berbuat baik Bapak Ibu? Bukankah berbuat baik itu perbuatan yang sangat baik dan disukai orang? Bisa saja mereka tidak mau berbuat baik karena terlalu sering dikecewakan. Apalagi ketika perbuatan baiknya yang ia lakukan itu seringkali tidak mendapat balasan seperti yang diharapkan. Dan membuatnya merasa bosan untuk berbuat baik. Sehingga ia mulai berpikir 1000 kali untuk berbuat baik. Sehingga pada akhirnya ia berhenti untuk melanjutkan perbuatan baik tersebut. Kita kan bisa melihat hari-hari ini ada banyak orang berbuat baik. Karena ingin mendapat balasan. Mendapat imbalan. Makanya dia melakukan perbuatan baik. Tetapi ketika apa yang dia harapkan tidak dia dapatkan, ia merasa kecewa. Ia tidak lagi berbuat baik. Sehingga akhirnya berhentilah berbuat baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari contoh ini, pertanyaannya buat kita semua, apakah kita akan memilih untuk berbuat baik kepada orang lain atau tidak? Jawabannya, kita harus terus berbuat baik. Kenapa kita harus terus berbuat baik Bapak Ibu? Karena kita diciptakan Tuhan untuk berbuat baik supaya kita hidup di dalamnya. Ini dikatakan di dalam Efesus 2 ayat 10 demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi,
Dari sini kita dapatkan tujuan Allah menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tetapi juga mencerminkan kepribadiannya, kebaikannya kepada dunia ini. Perbuatan baik tidak menghasilkan keselamatan, tapi perbuatan baik adalah buah dari keselamatan. Jadi jangan kita beranggapan saya berbuat baik pasti selamat. Tidak. Karena perbuatan baik tidak menghasilkan keselamatan. Tapi perbuatan baik kita itu adalah buah dari keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita wajib berbuat baik. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Bapak Ibu, ketika kita berbuat baik, kita rindu agar orang lain melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita, sampai kapan sih kita berbuat baik? Sampai kapan Bapak Ibu? Sampai usia berapa Bapak Ibu mau berbuat baik? Sampai kapan Bapak Ibu? Kita berbuat baik sampai akhir hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu, ketika Tuhan menciptakan kita, Ia juga memberi baterai kepada kita, yaitu napas kehidupan. Ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan napas kehidupan bagi kita. Dengan satu maksud, yaitu agar kita bisa bekerja. Tuhan berikan napas kehidupan supaya kita dapat berkarya dan menjadi berkat bagi sesama. Seperti jam dinding tadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama baterai itu masih hidup dan berfungsi, biarlah kita mau terus melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang berguna bagi sesama kita, tanpa memusingkan diri terhadap pujian dan penghargaan dari orang lain. Orang mau menghargai kita, ya silakan. Tidak menghargai, tidak apa-apa. Tidak dipuji, ya tidak apa-apa. Tetapi kita mau terus melakukan hal-hal yang baik dan berguna bagi orang lain. Jadi Bapak Ibu, sekalipun hal yang baik yang kita lakukan ini tidak dihargai oleh orang lain, kita harus tetap terus melakukan perbuatan baik itu. Jangan berhenti. Karena Tuhan tidak pernah menutup mata. Dia akan menghargai dan memberikan upah kepada kita yang setia, yang menjalankan tugas panggilannya dengan sebaik-baiknya. Jadi tidak ada istilah rugi atau untung ketika kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain. Sebab saatnya nanti kita pasti akan menuai.
Nah, jadi Bapak Ibu kalau ditanya sampai kapan? Sampai baterai kita habis. Ya. Dengan kata lain, sampai napas kita berhenti. Ada tertulis di dalam Amsal 11 ayat 17 demikian. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Apa artinya ini Bapak Ibu? Apa artinya? Artinya Bapak Ibu, ada kebaikan di balik sikap murah hati. Kebaikan itu pertama dirasakan oleh kita sendiri. Kemudian menyebar kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tapi sebaliknya, orang yang tega melihat kesusahan orang lain dan menutup pintu hatinya rapat-rapat, itu tidak mendatangkan manfaat. Justru malah merugikan, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Ini kata firman Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, kebaikan yang pertama yaitu dirasakan oleh kita. Kemudian menyebar kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Tetapi orang yang kejam, orang yang tidak pernah mau melihat kesusahan orang lain, menutup pintu hatinya rapat-rapat, dikatakan apa? Tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya. Justru malah merugikan, bahkan menyiksa dirinya sendiri. Itu artinya Bapak Ibu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi buat kita. Cukupkah murah hati itu diwakili oleh sebuah perasaan kasihan? Diwakili oleh ungkapan simpati yang hanya berhenti sampai kata-kata yang keluar di mulut saja. Kan kita sering dengar orang berkata, "Duh, kasihan ya." Ya. Rasa simpatinya itu hanya keluar dari kata-katanya saja yang keluar dari mulutnya, tapi tidak ada tindakan. Kan seringkali kita dengar orang begitu. Ya. Tentu saja tidak cukup. Perhatikan Bapak Ibu, yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 17. Berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bagaimana mungkin Bapak Ibu kita mengaku bahwa kita memiliki kasih Allah, kita mengaku sebagai anak Allah, tetapi kita tidak melakukan apa-apa secara nyata dalam hidup ini? Kita sebagai orang yang telah diselamatkan, melakukan kebaikan, ini adalah sebuah keharusan. Kita perlu kasih garis bawah, kita garis bawahi. Melakukan sebuah kebaikan adalah sebuah keharusan bagi setiap kita. Kenapa sebagai sebuah keharusan Bapak Ibu? Karena melakukan kebaikan ini adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melakukan kebaikan kepada kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita harus teruslah berbuat baik.
Teruslah memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain. Kata-kata ini mudah memang kalau kita mengucapkannya, tapi untuk melakukannya tidak mudah. Tetapi ini harus kita lakukan, Bapak Ibu. Untuk kita terus berbuat baik, terus memberikan pertolongan, meringankan beban orang lain. Walaupun Bapak Ibu apa yang kita lakukan itu perbuatan yang kecil, hanya sebagai sebuah tindakan yang kecil. Tahukah Bapak Ibu, tanpa kita sadari bahwa kebaikan yang kita lakukan itu telah menyelamatkan orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu betapa perlu hidup ini. Mari kita lakukan terus sampai baterai hidup kita habis. Sampai napas kita berhenti. Sekalipun pemberian kita tidak dihargai, gak apa-apa. Tetaplah melakukan kebaikan. Ya. Sebab Tuhan telah melakukan lebih dahulu kebaikan kepada kita. Dia menyertai kita, Dia memberkati kita, Dia menolong kita. Dan apa yang sudah Tuhan lakukan, kita juga bisa menyalurkannya kembali. Sehingga melalui hidup kita, banyak orang terselamatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Mari kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan buat firman yang kami dengar. Seperti yang dilakukan oleh banyak orang pada umumnya, kami juga melakukannya. Seperti halnya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kami pun juga melakukannya Tuhan. Tapi firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk kami tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kami harus melakukannya, yaitu melakukan apa yang baik bagi semua orang. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ini bukanlah hal yang mudah untuk kami lakukan. Karena kami melawan kedagingan kami. Kami harus dapat mematikan kedagingan kami. Sehingga kami meskipun dijahatkan, kami tetap akan berbuat baik kepadanya. Tuhan, untuk ini kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh campur tangan Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami perubahan. Kami dapat mematikan kedagingan kami. Seperti firman Tuhan yang kami dengar hari ini. Kami mau hidup taat Tuhan. Dan siap melakukan firman-Mu. Melakukan perbuatan baik bagi banyak orang. Sekalipun kami dijahati, kami dihina, dicaci maki, namun keputusan kami tidak berubah. Kami mau terus berbuat baik kepada mereka. Sebab yang menjadi kerinduan kami, melalui hidup kami, orang memuliakan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk ini mampukanlah kami, untuk kami tetap dapat berbuat baik
walaupun kami diperlakukan tidak baik. Mampukan kami ya Tuhan, sehingga kami dapat mengubah orang yang tidak baik menjadi baik. Kami butuh Roh Kudus. Roh Kudus, mampukan kami agar hidup kami ini dapat memancarkan terang-Mu Tuhan, dan melalui perbuatan baik yang kami lakukan, mereka memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami terima hari ini. Kami akan terus belajar mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Memang tidak mudah, sulit. Dan sepertinya ini adalah bagaikan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tapi kami percaya Tuhan memampukan kami. Tuhan menolong kami sehingga kami dapat melakukannya, dan hidup kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih atas firman yang luar biasa pada Bapak Pendeta Sukiman. Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Saya persilakan pada yang bertugas. Dan kita juga akan melihat pengumuman sepekan pada hari ini, tanggal 15 Oktober 2023. Kepala Beserta Sidang Jemaat GBC Amtida Kencana mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sukiman atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Dan Gembala Sidang Jemaat GBC Amtida Kencana mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Livia Desmondiaria tanggal 10 Oktober, Ibu Yulia tanggal 12 Oktober, Saudara Aldo 15 Oktober, dan Saudara Aldi 15 Oktober. Dan pelayanan ibadah pertama dan kedua Minggu 22 Oktober, worship leader Ibu Dian, singer 1 Ibu Vina, singer 2 Bapak Ruli, asar ibadah raya 1 keluarga Bapak Jofran, untuk ibadah raya kedua keluarga Bapak Gilbert, operator LCD Saudara John, pemusik Bapak Setiawan, Saudara Gottman, Bapak Yoda, dan Saudara Aven. Dan pelayan dikasih Tuhan mengajak kita semua untuk turut hadir dalam doa dan pelayan altar dan latihan setiap hari Jumat jam 7 malam. Jadi bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terlibat dalam pelayanan ataupun rindu untuk doa bersama, bisa hadir di doa setiap hari Jumat. Info family gathering untuk di depan sini untuk dana yang masuk untuk Natal dan gathering. Jadi ada sisa dana, kemudian sisa dana HUT, janji iman, hasil dana basar dan dana peserta. Total dana yang masuk sudah 29.379.360. Kemudian dana yang telah keluar sudah 6 juta. Sisa saldonya sekitar 23 jutaan. Jadi Bapak Ibu, mari bersama-sama segera menabung ya. Kita tiap hari di depan ada untuk menabung dan juga bisa menghubungi panitia karena bulan November itu terakhir pembayaran ya. Iya, terakhir pembayaran dan juga pendaftaran bulan ini ya. Oh iya, terakhir pembayaran November dan pendaftaran terakhir di bulan Oktober. Berikutnya, lain-lain tidak ada. Ayo, lain-lain tidak ada. Saya undang kita bangkit berdiri lagi. Shalom, shalom, damai Allah. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah
pada penghujung ibadah kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami boleh datang bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Biarlah pujian yang kami naikkan ini dapat menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Kami rindu Tuhan, melalui hidup kami nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Kami akan belajar Tuhan melakukannya, dan kami percaya dengan pertolongan Tuhan kami mampu melakukannya, menjadi berkat, melakukan kebaikan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa buat firman yang kami terima hari ini. Tuhan juga melawat setiap jemaat yang hadir hari ini. Tuhan terus sertai, Tuhan dampingi, Tuhan tolong di dalam perjalanan hidup dan pergumulannya. Kami percaya Tuhan mengasihi setiap anak-anak-Mu. Tuhan berkati juga kehidupan rumah tangga jemaat-Mu. Biarlah Engkau saja yang memegang kendali di dalam hidup rumah tangganya, sehingga di tengah-tengah hidup rumah tangganya nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan, sebab sukacita-Mu melanda di dalam kehidupan rumah tangganya. Yang memiliki usaha, Tuhan berkati kedua belah tangannya ketika menjalankan roda usahanya, maka di situ pun Tuhan akan menolong dan memberkati usahanya. Yang bekerja, Tuhan terus berikan kemampuan, berikan hikmat, berikan semangat di dalam bekerja, sehingga dapat memberikan pertanggungan jawab atas semua kepercayaan yang diberikan kepada anak-anak-Mu. Anak-anak kami juga Tuhan yang masih duduk di bangku sekolah, di bangku kuliah, kiranya Tuhan tetap menyertai, menolong, memberikan kemampuan, memberikan hikmat, semangat di dalam belajar, sehingga anak-anak kami dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Baik itu anak-anak kami yang ada di Bekasi, di luar kota, dan juga yang ada di luar negeri. Tuhan tetap menolong, menyertai, memproteknya, sehingga semuanya boleh berjalan seperti yang sudah direncanakannya. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dalam keadaan sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menyembuhkan. Kami mengucap syukur kalau Tuhan sudah menolong Ibu Edi di dalam menjalani operasinya. Kalau hamba sudah bertanya kepadanya bahwa bekas luka operasinya tidak ada masalah. Kami percaya ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Sebab satu hal pasti, jika Tuhan menolong, jika Tuhan bekerja, Tuhan pasti sempurna total apa yang dilakukan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, yang susah Tuhan berikan penghiburan, dan yang lemah Tuhan kuatkan. Hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pekerjaan-Mu, Tuhan berkati pelayanannya. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan, kami mohon sertai bangsa kami. Kami mohon campur tangan Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa kami. Berikan kemampuan, berikan hati yang bijaksana,
Sehingga para pemimpin bangsa kami Indonesia dapat mengelola bangsa kami Indonesia yang besar ini dengan bijaksana. Sehingga melalui apa yang dilakukan dan dikerjakan para pemimpin bangsa kami, dan dengan pertolongan Tuhan, kami akan melihat bangsa kami menjadi bangsa yang maju, bangsa yang tetap berdiri kokoh, sebab Tuhan ada di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila sebentar kami pulang, sertai kami sampai di rumah dengan selamat. Bila ada jemaat yang bepergian, kemanapun sidang jemaatmu pergi, kiranya tangan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa menyertainya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita mau angkat tangan kita ke atas, arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita akan sama-sama menerima berkat Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pagi menjelang siang ini, pulanglah dan terimalah berkat besar dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, rahmat serta persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus akan tetap menyertai kita semua hari ini sampai Maranatha, Yesus menjemput kita semua. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dan saat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Dan Bapak Ibu saya persilakan untuk berurutan keluar. Ya Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, senang rasanya kita hari ini berkumpul kembali baik bersama keluarga dan teman-teman kita di rumah masing-masing. Dan juga kita hari ini sudah beribadah baik offline maupun online. Mari like, subscribe dan tentunya share dong channel GBI Shalom Titian Kencana yang ada di YouTube. Oke, supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa.